Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi waktu misa pembuka Weekend MA bersama Pak Sutri Tim, saya langsung bertanya kepada mereka setelah mendengar bacaan suci dan referen Mazmur, bagaimana paham artinya kita hadir di sini sebagai tim untuk memberikan Weekend MA. Saya bilang kita menjadi orang yang bersyukur dan beruntung karena Tuhan pakai untuk kita menghidupkan sabda Allah hari ini. Entah karena apa, saat kita membuka Weekend MA untuk mendekatkan para pasutri dengan pasangannya dan mendekatkan pasutri dengan Tuhan dan gereja, justru bacaan suci bicara tentang hidup berpasutri. Misalnya, dalam bacaan pertama, Rasul Yakobus berbicara tentang hal-hal yang selalu terjadi dengan pasangan suami istri dalam hidup, yaitu tentang bersungut-sungut. Di mana ada pasutri yang tidak bersungut-sungut? Mungkin hampir setiap hari ada wajah bersungut-sungut. Kemudian juga ada pembicaraan tentang bersumpah demi langit dan bumi dan lain-lain. Semua menikah dengan sumpah atau janji. Tetapi tidak sedikit juga para pasutri membuat janji-janji palsu yang memalsukan janji waktu menikah, tetapi kemudian lupa ketika sudah hidup menikah. Yang ketiga, Injil berbicara tentang perceraian. Bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu saya bilang kepada mereka, karena ada Pak Wisnu, mereka juga itu orang hukum, saya bilang kadang-kadang pengacara Katolik juga ikut menandatangani perceraian, walaupun dia tahu dari segi ajaran Katolik tidak boleh menceraikan orang. Karena sudah jelas apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, juga oleh hukum positif. Tapi tidak sedikit
pengacara Katolik berani mengurusi perceraian di hukum? Ya, kembali ke hati nurani. Karena hakim yang sesungguhnya sebenarnya bukanlah hukuman dan hukum-hukum yang ada, tapi ketenangan hati. Jadi hakim yang sebenarnya adalah hati nurani. Apakah dengan membuat keputusan seperti itu kita merasa tenang dan bahagia? Dan memang ajaran moral Katolik telah menempatkan hakim tertinggi dalam setiap pribadi adalah hati. Maka melakukan apapun dengan hati sebenarnya itu penting. Makanya Santo Paulus bilang omnia in caritate, lakukan apapun dengan hati atau dengan kasih. Nah, kemudian Musa itu memberikan surat cerai, tapi sebenarnya itu terpaksa. Karena apa? Yesus bilang karena ketegaran hatimu maka tuh Musa memberikan surat cerai. Nah, ini masalah serius dalam hidup perkawinan. Tegar hati. Tegar hati itu kan keras hati, kurang lembut, egois, mungkin juga iri hati, mungkin juga sering makan hati. Jadi persoalan hidup perkawinan yang paling utama adalah ketegaran hati. Tidak mau diatur, tidak mau turut, tidak taat, tidak setia. Itu kan masalah hati yang tegar semua. Maka dengan Weekend MA kita mengajak pasutri untuk tidak lagi tegar hati tapi getar hati. Jadi kan beda tipis dia, ketegaran hati dan kegetaran hati. Tegar hati itu tidak mau ambil pusing dengan orang, tidak mau ambil pusing dengan perasaan orang. Bahkan tidak tahu dengan perasaan sendiri. Kalau ikut Weekend MA itu kita diajak untuk mengetahui perasaan sendiri sebelum kita coba merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan. Nanti ada istilah komunikasi perasaan. Tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan kita kalau hati kita tegar, keras, tidak lembut. Maka getar hati maksudnya hati yang responsif. Begitu melihat sesuatu kita langsung tergetar. Seperti Yesus merasa tergerak oleh belas kasihan, itu kan karena tergetar hatinya. Bunda Maria merasa tergerak oleh belas kasih untuk memberikan sumbangan anggur untuk pesta perkawinan di Kana, kan semua dari getaran. Jadi hati tergetar dengan kenyataan yang ada, itu yang membuat dia tergerak untuk membantu. Tanpa ada getaran hati, tidak akan ada rasa untuk ingin membantu. Maka kalau bicara tentang Allah itu penyayang dan pengasih yang ditulis dalam referen Mazmur, itu juga tentang masalah hati. Kita tidak akan pernah mengalami Tuhan itu pengasih dan penyayang kalau hati tumpul, hati mati rasa, hati tidak pernah menemukan dan merasakan getaran sentuhan kasih Tuhan. Nah, apakah memang Tuhan tidak menyayangi dan mengasihi kita? Tidak. Tuhan selalu menyayangi dan mengasihi kita. Cuman karena hati kita tidak terarah kepada Tuhan, kita lalu tidak mampu menemukan kalau Tuhan itu penyayang dan pengasih. Makanya tadi saya bilang kepada mereka, kita bersyukur dan beruntung. Aji Wisnu, Pak Indra dengan istri datang jauh-jauh beri Weekend MA di sini. Tentu Anda pasti sibuk, jalannya juga jauh. Saya juga sibuk. Baru pulang hari studi Unio, harus lanjut dengan Weekend MA. Sibuk sekali. Tapi semua karena getaran hati. Tuhan mau pakai kita, pakai untuk menunjukkan kepada pasutri bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menghidupkan sabda Allah pada hari ini. Mengingatkan kepada pasutri apa arti bersungut-sungut, bagaimana bisa mengelola bersungut-sungut, bagaimana supaya setia janji dan tidak hidup dalam janji palsu, dan bagaimana supaya tidak tegar hati dan melembutkan hati para pasutri. Jadi Bapak Ibu, ikut Weekend MA itu sebenarnya untuk meningkatkan getaran hati, supaya peduli dengan perasaan sendiri, lalu bisa peduli dengan perasaan pasangan. Kita tidak akan pernah peduli dengan merasakan perasaan pasangan kalau kita sendiri mati rasa. Maka kita akan diminta apa perasaan yang ada di dalam diri kita. Kita kadang-kadang hidup hampir kita tidak tahu yang hari ini kita rasakan apa saja. Banyak, tapi belum tentu kita menyadari kita sedang merasakan itu. Dan di antara banyak perasaan yang ada,
Berapa yang mengembirakan dan membahagiakan? Berapa yang menyakitkan dan mengecewakan? Apakah kita sadar itu? Dan kami kemarin itu ada game. Ada satu orang yang khusus mengajarkan game, dan dia mengajarkan kita untuk bagaimana membangun hati yang positif menghadapi kenyataan yang tidak positif. Ternyata itu penting, karena tanpa memiliki hati yang positif, apapun bentuk kebaikan yang ada di sekitar kita pasti akan dinilai negatif. Apalagi yang negatif pasti tambah parah. Tapi dengan kita memiliki hati yang positif, kita bisa merespon secara positif apapun yang negatif yang tampak dalam hidup kita. Maka terkait dengan Tuhan itu penyayang dan pengasih, tanpa kita punya hati yang terarah kepada Tuhan, kita tidak pernah menemukan Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dan tidak akan mampu kita menemukan itu kalau hati kita tidak tergetar untuk melihat bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita yang konkret. Misalnya, saya sendiri kemudian merasa bahagia. Kenapa? Di tengah kesibukan yang begitu banyak, Tuhan masih memberikan kesehatan. Tuhan masih memberikan hiburan. Misalnya, untuk saya pribadi, weekend MA yang di negara ini kan sudah terjadi beberapa kali batal karena susahnya cari pasutri yang mau ikut. Bahkan yang hari ini juga sebenarnya batal. Kami bersama tim juga tidak berpikir ini akan terjadi. Kenapa kemudian hari Minggu saya umumkan misa sore? Kenapa? Saya berpikir tidak jadi, karena susah dapat. Orang negara semua pada super sibuk untuk urusan duniawi dan tidak memandang bahwa menghargai pasangan itu hal yang penting dalam hidup. Tapi setelah Roh Kudus turun, Tuhan bekerja, akhirnya dapat beberapa pasang, kemudian terjadi. Dan saya bahagia karena itu. Karena kalau tidak, saya juga gagal untuk mengarahkan umat untuk memandang weekend MA itu penting untuk menjaga hidup perkawinan. Tapi kemudian dengan bisa terjadi, saya bahagia. Walaupun di tengah kesibukan yang begitu banyak. Kan tadi baru pulang dari Denpasar, ikut kegiatan hari studi di sana. Dan Bapak Ibu tahu baru beberapa hari lalu juga pulang dari Jakarta untuk pertemuan Unindo. Dan ini perjalanan yang tidak dekat, jauh-jauh, memeras tenaga, energi. Tapi kenapa kemudian dihadapi dan dijalani dengan enjoy? Karena itu bukti kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan menyayangi dan mencintai, makanya Tuhan membuka semuanya berjalan dengan baik. Jadi ini contoh untuk menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, seberat dan sebeban apapun hidup, kalau kita tidak punya hati untuk melihat secara positif dan melihat itu sebagai bukti kasih sayang dan kemurahan Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan sentuhan kasih Tuhan, dan kita tidak akan pernah mengakui bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sebenarnya kalau mau jujur, hari ini kan hari Jumat. Sebenarnya saya sudah misa cukup di weekend MA tadi. Karena percuma juga misa di sini kalau banyak yang tidak hadir kan. Padahal saya sudah capek sekali. Tapi untuk saya kemudian melihat secara positif. Seperti yang saya katakan kepada tim yang ada di sana. Sorry ya, cuma 6 pasang. Gak apa-apa Romo, yang penting terjadi. Romo hebat, sudah berjuang dengan tim. Saya bilang, ya ini semua anugerah Tuhan. Kita harus melihat ini sebagai bentuk anugerah Tuhan. Karena bagi kita, enggak apa-apa jumlahnya sedikit. Yang penting kita menyelamatkan mereka. Sama juga dengan sekarang. Saya berpikir dengan saya berkurban, mungkin orang tahu bahwa ini hari Jumat ini perlu datang misa sore. Tapi juga kan tidak terlalu banyak. Tapi ini syukur ada yang datang. Bahwa menyelamatkan beberapa orang itu sudah sangat membahagiakan. Jadi perlu membangun hati yang positif untuk kita bisa menemukan kalau Tuhan itu penyayang dan pengasih. Bapak Ibu saudara-saudari, ada banyak persoalan dalam hidup kita. Ada banyak sungut-sungut dalam hidup kita. Ada banyak ketegaran hati dalam diri kita. Tapi tidak akan pernah kita mampu menemukan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak punya hati yang terarah kepada Tuhan. Kalau kita tidak membiarkan hati kita disentuh oleh Tuhan, karena kalau Tuhan menyentuh dan menggenggam hati kita, nanti Allah yang adalah kasih akan membantu untuk kita melihat apapun yang negatif yang ada di sekitar kita secara positif, sehingga tetap kita bersukacita dan berbahagia. Akhirnya kemarin di antara beberapa game yang kami mainkan,
kami itu diminta untuk melewati beberapa lubang jaring. Jadi kami ada 9 orang. Dibuatlah 9 lingkaran dan kotak jaring yang ukurannya beda-beda. Nah, kami ini dalam tim diberi tantangan untuk melewati pukat-pukat itu tanpa menyentuh dinding-dinding jaring. Nah, persoalannya, kami ada yang badannya kecil, ada yang badannya besar, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Posisi jaring juga kira-kira segini. Jadi ada yang bisa 1 kali jalan dengan hati-hati, tapi pada umumnya, apalagi kalau posisi agak tinggi, kita harus pikul orangnya. Nah, di salah satu cuplikan Anda bisa lihat, untuk supaya bisa melewati, sorong kaki duluan, lalu kemudian dipangku di sini. Akhirnya beberapa kali saya pikul beberapa romo supaya bisa melewati lubang. Jadinya tidak terlalu terbebani, karena apa? Tujuannya untuk kita makin bersaudara, untuk kita makin akrab, untuk kita menikmati kebahagiaan bersama. Sehingga beban yang begitu berat, ada romo-romo yang berat, jadinya sangat ringan, karena kita bekerja dengan hati yang enjoy, untuk kebersamaan, untuk sukacita bersama. Bapak Ibu, hidup berkeluarga Anda tidak akan pernah enjoy kalau tidak menikmati kesenangan bersama, kalau tidak menikmati kebahagiaan bersama. Tapi Anda kapan bisa menikmati itu kalau fokus pada pekerjaan, fokus pada cari uang, tapi tidak fokus pada pasangan? Inilah kenapa kita diajak untuk ikut weekend ME, supaya kita saling membahagiakan, berbahagia bersama, enjoy bersama, tertawa bersama, sedih bersama, menderita bersama. Semoga Tuhan memberkati kita.